Bagi teman-teman yang memiliki keahlian, skill ya, dari beberapa kriteria nanti yang ingin saya tunjukkan terkait lowongan kerja yang ada di Pi Network. Nah, ini menandakan kan bahwasanya Pi Network itu benar-benar serius dan benar-benar ingin mencari talenta terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia ya, in Indonesia and also around the world. Berjumpa lagi di channel King Fat ya. We ngopai lagi ya. Kita ngopi lagi. Ngobrol seputar Pi Network teman-teman. Tapi khusus menemani teman-teman di malam minggu ini, saya hanya sekedar membagikan informasi penting yang resmi ya, melalui situs-situs yang terpercaya teman-teman, terkait lowongan kerja atau kesempatan teman-teman berkarir di Pi Network. Karena Pi Network juga sedang mencari ya beberapa talenta-talenta handal dari teman-teman. Nah, ini informasi penting dan bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki keahlian, skill ya, dari beberapa kriteria nanti yang ingin saya tunjukkan terkait lowongan kerja yang ada di Pi Network. Nah, ini menandakan kan bahwasanya Pi Network itu benar-benar serius dan benar-benar ingin mencari talenta terbaik ya, agar teman-teman tahu bahwasanya memang proyek besar ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan juga integritas tinggi teman-teman. Ya, biar nggak lama-lama lagi ya, nanti dibilangnya muter-muter. Jadi kita langsung cek apa aja sih lowongan yang ada di Pi Network yang sedang dibuka akhir-akhir ini atau yang mungkin sedang hot ya, yang ada di informasi sosial media. Oke, let's check it out. Kita cek bareng-bareng. Nah, teman-teman, sebelum kita ke informasi yang ada di LinkedIn, ini saya memastikan dulu ya, biar teman-teman tidak selalu mengatakan hoax, selalu yang apa ya, negative thinking. No, this is based on data, teman-teman. Karena saya bukan selalu sih, sering nimbrung di grup developers English ini. Jadi waktu itu kan ada di LinkedIn ada lowongan kerja nih dari Pi Network. Akhirnya saya klarifikasi. Ya pastinya di sini all of English ya, we use English. Kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, kira-kira kurang lebih saya nanyanya apakah benar informasi di LinkedIn itu ya terkait lowongan kerja yang ada di Pi Network. Nah, terus di sini moderatornya langsung jawab, tapi kebetulan ini ada si Nguyen ya dari Vietnam, dia nanya juga yang beda dengan pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya teman-teman ya. Terus kemudian dikonfirmasi. Nah, ini yang bawah kan ada M. Pertama yang si Nguyen yang dijawab. Kalau yang pertanyaan saya dijawab oleh Bemisonic ya. Ini moderator dari Pi Network yang ada di Developers English. Nah, dia bilangnya tidak iya, tidak juga enggak, tapi langsung disuruh cek di join the team mindpi.com tim itu ya. Jadi di sini kita disuruh memang cek kalau misalkan teman-teman mau ngecek secara info pastinya, langsung aja join timnya. Nah, di situ mungkin besok secara khusus saya ingin memberitahukan teman-teman seperti apa sih proses join timnya ya. Siapa tahu kalian mau nyoba kan, terutama yang memiliki keahlian dan memang butuh untuk pengembangan karir teman-teman ya. Karena Pi Network itu sekarang benar-benar butuh ya. Di situ saya sudah lihat sepintas ada full time, ada part time job. Nah, ini untuk teman-teman yang benar-benar ingin serius teman-teman untuk pengembangan karirnya. Oke, setelah ini kita cek ke web LinkedIn teman-teman ya. Ini hanya memastikan bahwasanya memang Pi Network itu sedang butuh, dan ini informasi bukan hoax teman-teman ya. Oke, let's check it out to the next. Oke teman-teman, kita udah ada di Google ya. I'm so sorry before
I don't use PyBrowser ya. Saya nggak menggunakan PyBrowser karena memang kata kuncinya agak sedikit berbeda yang muncul ya. Jadi saya langsung ke Google browser biasa teman-teman ya. Nah ini nanti di situ kan yang kedua teman-teman bisa ketikkan kata kunci lowongan Engineering Manager PyNetwork. Sebenarnya ada dua sih yang muncul ya. Tapi nanti kita cek bersama-sama di LinkedIn teman-teman. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingin menghimbau untuk teman-teman ya. Ini lowongan bukan khusus hanya untuk teman-teman pioneers yang sudah join di PyNetwork. Tapi teman-teman juga yang non PyNetwork, nah ini terbuka untuk umum. Jadi bagi para ahli di bidang yang sedang ditawarkan ini, teman-teman bisa mungkin mengajukan karena ini informasi ini terbuka terhadap teman-teman semua, baik itu teman-teman saya yang lulusan luar negeri maupun dalam negeri, maupun teman-teman yang sedang bekerja itu ya di luar maupun dalam negeri teman-teman. You can try this teman-teman ya. This is precious chance to you that you have to try ya teman-teman, coba lah ya. Siapa tahu tembus lolos ya kan, mantep tuh ya, bisa berkolaborasi, bersinergi dengan Dr. Nicholas dan teman-temannya. Nanti itu terkait penempatan ya mungkin teman-teman bisa komunikasikan lebih lanjut dengan pihak mereka, apakah nanti tiba-tiba langsung di Amerika, di California, atau by using online ya juga kemungkinan ya, karena sekarang era pandemi kan. Oke, biar nggak terlalu lama teman-teman, langsung aja ketik di sini ya. The first, siap. Nah di sini nanti muncul ya, ini biar nggak cenderung terkesan hoax. Ini bagi teman-teman yang sering aneh-aneh gitu ya, tanpa ada pengetahuan insight yang mendasar ya. Kadang-kadang waduh, saya malas meladeni orang-orang kayak gitu ya. Oke, let's check it out based on the data teman-teman. Di sini ada muncul kan nih LinkedIn. Bagi yang belum tahu LinkedIn itu apa, jadi LinkedIn itu teman-teman platform atau web khusus untuk teman-teman yang pengen mengembangkan karir, baik itu magang mau kerja juga ada di situ ya. Jadi teman-teman silakan coba atau mungkin buat akunnya ya. Kan ini ada aplikasinya juga teman-teman. Nah ini kan sesuai ya, PyNetwork hiring engineering manager in San Francisco Bay Area. Jadi di sini PyNetwork itu mempekerjakan teman-teman selaku nanti ketika terpilih menjadi manager engineering teknik ya, yang ada di daerah San Francisco Bay Area, yaitu di California. Sebagaimana teman-teman ketahui, PyNetwork kan berasal dari mahasiswa dari Stanford University California ya. Jadi ya mereka punya domisili ya sekitar situ ya teman-teman ya, yaitu San Francisco Bay Area di California. Nah teman-teman bisa masuk ke dalam, nanti saya tampilkan beberapa lowongan yang ada di sini ya. Jadi ini saya menunjukkan beberapa lowongan yang ada di LinkedIn yang memang sudah terverifikasi dan terkonfirmasi. Karena LinkedIn kan sudah skala internasional, terpercaya teman-teman ya. Tapi untuk banyak lowongan atau teman-teman ingin join tim secara langsung, itu bisa teman-teman nanti ke websitenya ya. Nah nanti saya arahkan, karena saya juga pengen nyoba-nyoba teman-teman, siapa tahu bisa bergabung dengan tim mereka ya teman-teman ya. Oke, let's check it out. The first picture here, yang pertama di sini gambarnya ada. Nah ini saya kurang begitu memahami teman-teman ya terkait engineer. Jadi ini istilah bagi teman-teman yang mengerti Ruby and Rails engineer ya, yang senior. Nah, di sini teman-teman bisa cek secara langsung. Saya buka dulu ya. Nah, ini ya.
Nah teman-teman, ini yang akan nanti teman-teman lakuin ya. What you'll do, yang pertama teman-teman, lead building and scaling Pi network system architecture to support tens of millions of users. Jadi teman-teman itu nanti memimpin dalam hal pembangunan dan scaling ya, penskalaan arsitek sistem yang ada di Pi network untuk mendukung puluhan juta pengguna. Nah selanjutnya yang kedua ada be an expert of Pi network's code base. Nah ini secara lengkap teman-teman baca aja sampai akhir ya, karena saya juga kurang paham terkait engineering teman-teman. Yang jelas di sini teman-teman yang akan dilakukan adalah menjadi seorang ahli ya di Pi network terkait basis kode. Nah selanjutnya yang ketiga, lead the deployment process. Oke, teman-teman baca sampai akhir, kurang lebih memimpin proses penyebaran ya, mungkin komen atau review dan sebagainya ya. Terus kemudian selanjutnya lead the ongoing execution of the engineering roadmap. Nah ini teman-teman memimpin roadmap atau planning yang Pi network nanti tentukan atau yang akan dilaksanakan dari sisi tekniknya ya teman-teman ya, yang sedang berlangsung dalam pelaksanaannya. Oke, selanjutnya what you have. Nah ini teman-teman skill yang kalian punya, baik itu lulusan Indonesia maupun luar negeri. Ini kan yang nonton teman-teman saya juga bukan hanya lulusan di dalam negeri ya, tapi di luar negeri juga. Mungkin bisa nyoba. Tuh ada Ruby and Rails experience. Jadi teman-teman punya pengalaman di Ruby and Rails. Saya nggak tahu ini engineering nih ya. Terus kemudian React and TypeScript experience ya. Itu ada penjelasannya. Jadi teman-teman baca sendiri. You have demonstrate experience with React. Nah ini saya kurang tahu lagi nih engineering ya. Teman-teman anak teknik ini ya. Selanjutnya backend expertise. Nah di sini teman-teman you have a high level of sensitivity of the on the server side with basic knowledge of Linux. Nah ini anak teknik lagi nih, saya kurang paham ya. Yang jelas teman-teman memiliki level yang tinggi dalam sensitivitas di sisi server ya, yaitu ilmu yang basicnya teman-teman atau pondasinya dari Linux teman-teman ya. Oke, selanjutnya DevOps experience. Nah ini juga ya teman-teman teknik lah yang tahu lah ya. Saya lanjut aja. Who you are. Nah siapa sih kamu? You persevere. Nah persevere ini you know how to overcome obstacle. Nah kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. And continue working to solve problem in the face of adversity. Nah ini teman-teman dan juga bisa bekerja untuk menyelesaikan problem ya, in the face of adversity. Intinya teman-teman ketika ada masalah nanti silakan teman-teman untuk secara personal ya, seperti yang ada di sini ya teman-teman, kira-kira punya kriteria itu enggak gitu kan. Kemudian you are positive and optimistic. Nah ini kurang lebih bagian sini adalah kepribadian teman-teman ya. Jadi teman-teman selalu positif dan optimis dan tentunya teman-teman itu ya tidak gampang menyerah teman-teman. Selanjutnya you are decisive. Decisive ini after brainstorming and discussion with the team you can come to conclusion. Jadi teman-teman itu ini terkait pengambilan keputusan ya, teman-teman memang punya itu keahlian untuk memutuskan dan menciptakan ya rencana-rencana yang ada di depan. Nah kurang lebih penjelasannya seperti itu. Terus kemudian benefitnya di sini ada medical, dental and vision coverage plan, dan sampai bawah ada paid federal holidays. Nah ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak core team teman-teman. Nah ini kemudian come as you are. Pi network is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment. Nah ini terkait
kesempatan ya teman-teman untuk bekerja atau sebagai pekerja di Pi Network. Ya, ini yang pertama teman-teman ya. Yang pertama dibutuhkan adalah manager engineering atau engineering manager yang memiliki pengalaman di Ruby and Rails engineer. Saya juga kurang paham ya. Yang penting saya informasikan teman-teman yang mau nyoba. Ya kan banyak tuh ya teman-teman yang pioneers dan juga teman-teman saya yang bukan, yang ngelihat status saya atau YouTube saya. Teman-teman bisa nyoba deh. Mantap nih, international karir ya teman-teman. Selanjutnya ada satu lagi ya, karena ini yang paling terbaru. Jadi coba saya ketik kata kuncinya, teman-teman silahkan ikuti. Nah, ini sebarkan teman-teman informasi ini karena memang pihak core team sedang membutuhkan dan mencari teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya ya kita cek satu lowongan lagi. Ini udah agak lama sih yang ada di LinkedIn teman-teman ya. Silakan ketik di LinkedIn-nya teman-teman Pi Network. Nah nanti dia muncul dua seperti ini ya, muncul dua. Tapi teman-teman yang atas saja ya teman-teman ya. Itu adalah LinkedIn-nya Pi Network teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ternyata udah 19.699 pengikut di LinkedIn-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini Palo Alto ini adalah kantor pusat Pi Network yang ada di California. Itu salah satu tempat daerah di sana teman-teman ya. Terus kemudian nih saya tadi udah cek. Oke, fokus yang bawah ya teman-teman ya. Ini yang sudah kita bahas tadi, sekitar 1 hari ya, dipublish di San Francisco Bay, ya California juga masih di sana. Terus kemudian yang ini United States Blockchain Crypto Content and Social Media Manager. Jadi butuh 2 manager teman-teman ya yang ada di LinkedIn, yaitu blockchain atau crypto content and social media. Ini teman-teman yang sering yang seneng utak-atik dan punya pengalaman di sini, ya silakan teman-teman ajukan ya. Coba kita cek apa aja sih, saya penasaran juga. Nah di sini teman-teman, sebentar saya geser. Jadi ini informasi valid teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan chat yang saya tanyakan ke moderator developers, dan memang jawabannya kita diarahkan nanti ya, tapi kita bahas ini dulu. Nah ini bagi teman-teman yang ingin melamar posisi manajer di konten dan sosial media kreator tadi ya. Nanti teman-teman tanggung jawabnya adalah develop a keen understanding of community persona and build out the company social content strategy. Teman-teman mengembangkan pemahaman secara tajam yang dari komunitas itu ya, untuk membangun konten sosial atau membangun strategi di konten sosialnya itu teman-teman ya, atau media sosial lah. Nah, terus kemudian yang kedua ada lead the production of creative engaging content. Nah, teman-teman ini memimpin produksi kreatif ya untuk pengembangan atau support the content teman-teman. Selanjutnya on social media accounts, adapting content style and voice across channel such as, ya ini media-media sosial teman-teman ya. Teman-teman punya akun media sosial dan nanti beradaptasi dengan stylenya dan juga ya beberapa aturan lah yang ada nanti ya di sosial media teman-teman ya. Selanjutnya develop and execute social media content calendars ya. Ini terkait kalender yang ada di Pi Network mungkin ya, mungkin perencanaannya bisa jadi. Teman-teman itu dituntut untuk mengembangkan dan melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, identify target groups and communities to engage with through social media. Teman-teman nanti mengidentifikasi grup-grup yang punya target ya,
dan juga komunitas-komunitas untuk pengembangan ya di sosial medianya teman-teman. Selanjutnya, advise and assist in producing high quality blog posts, long form content, infographic, videos, and memes. Jadi teman-teman ini menyarankan dan membantu ya dalam produksi post-post yang ada di blog, postingan maksudnya ya, konten, infografik, video. Wah, ini juga teman-teman yang mahir di itu ya, editing ya, atau perkomputeran ya. Selanjutnya, advice on website and mobile app improvement juga. Nah, itu ya. Nah, di sini teman-teman memberikan saran atau ya mungkin masukan ya terkait pengembangan website dan mobile app-nya. Terus kemudian help shape the overall digital growth strategy involving the use of social media content and SEO. Jadi teman-teman membantu atau menolong bentuk ya secara keseluruhan strategi pengembangan digital di mana yang melibatkan penggunaan sosial media, konten, dan SEO ya. Terus kemudian ada setup social listening and key performance indicators. Ini mengatur listeningnya, pendengaran, dan juga performanya ya, atau kinerjanya dari indikator itu. Nah, ini saya kurang paham nih terkait hal-hal itu ya, pengembangan atau publikasi-publikasi seperti ini. Selanjutnya, analyze content performance and translate metric to key stakeholders. Menganalisa kinerja konten dan mentranslate metrik ya. Selanjutnya, identify and support influencer that can contribute to the community growth while establishing best practices for engagement. Nah, ini mengidentifikasi dan mendukung influencer-influencer yang berkontribusi ya. Kontribusi influencer ya, seperti mungkin teman-teman YouTuber atau mungkin dia yang sudah memiliki power ya, pengaruh. Untuk persyaratannya terkait manajer ini teman-teman ya 2 tahun lebih of social media experience. Nah, punya pengalaman di social media to build brand awareness untuk itu ya, dalam pembangunan brand awareness-nya dan juga draft engagement-nya. Selanjutnya, experience writing blog post. Nah, ini pengalaman nulis, ngepost juga. Terus selanjutnya, proven expertise. Nah, ini keahlian yang terbukti ya sebagai content creator, strategis, dan juga pengalaman social media monitoring, publishing, dan yang lain-lain. Selanjutnya, excellent writing, copywriting, and content creation content creation skills ya. Jadi ini sangat handal ya dalam hal penulisan, copywriting, dan juga skill-skill mengkreasikan konten yang ingin dibuat nanti teman-teman. Selanjutnya, proven ability to analyze. Di situ teman-teman adalah pembuktian skill dari teman-teman dalam menganalisa sosial media metrik ya. Selanjutnya, proven ability to communicate with various audiences while exhibiting sound judgment ya teman-teman. Ini kemampuan lagi ya yang terbukti dalam berkomunikasi dengan berbagai macam audiens. Selanjutnya, passionate about blockchain technology and cryptocurrencies. Nah, ini terkait teman-teman punya semangat ya dalam hal blockchain dan juga cryptocurrency. Selanjutnya, knowledge of internet culture and trends, punya pengetahuan terkait budaya internet dan juga tren masa kini. Able to excel in a dynamic and highly collaborative work environment ya. Teman-teman mampu unggul ya dari sisi lingkungan kerja yang bersifat kolaborasi secara tinggi ya.
levelnya teman-teman. Selanjutnya, a self-starter who can identify dependencies with other team members and work cross-functionally. Jadi ini teman-teman yaitu menjadi itu ya, seorang pemula yang benar-benar mandiri teman-teman, yang bisa mengidentifikasi secara mandiri ya dengan tim lain teman-teman ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya adalah able to take ownership and receive constructive feedback. Jadi teman-teman mampu untuk mengambil atau ini menjadi kepemilikan dan juga menerima feedback teman-teman ya. Ya kurang lebih ini adalah aktivitas terkait di media sosial lah teman-teman ya. Selanjutnya native or fluent English speaker ya. Jadi teman-teman ya mungkin seorang native yang berasal dari sana ya, atau bahasa Inggrisnya juga lancar ya. Mungkin yang sudah pernah ngambil TOEFL atau IELTS yang nilainya tinggi, bisa teman-teman coba di sini ya. Selanjutnya work hours must at least partially overlap with the United States West Coast. Nah ini aturan yang ada di Amerika Barat teman-teman ya, dalam jam kerjanya teman-teman. Nah ini bisa diskusikan dengan pihak core team nanti. Terus kemudian di sini ada additional preferences. Nah ini pilihan tambahan ya. Experience working with crypto companies or ini mungkin teman-teman yang punya kelebihan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, yaitu punya pengalaman dikerja di perusahaan kripto with the crypto audience, dan pastinya memiliki itu ya, memiliki audience kripto yang banyak ya. Tapi di sini tidak mention berapa jumlahnya, jadi intinya teman-teman pernah punya pengalaman lah ya. Selanjutnya basic familiarity with SEO and web analytics. Jadi teman-teman memang udah familiar dengan SEO dan analisa web ya. Selanjutnya yang terakhir fluency in languages other than English. Jadi lancar di bahasa-bahasa lain ya selain bahasa Inggris ya. Ini hanya itu ya, himbauan tambahan teman-teman. Nah ini terkait ya seputar sekilas Pi Network ya, dan juga visi misinya. Jadi itu aja teman-teman ya, sudah selesai saya jelaskan terkait dua lowongan bergengsi, yaitu manajer engineering dan juga manajer yang ada di blockchain crypto content sosial media teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang melihat ini entah itu kalian sebarkan, entah itu kalian memang keahliannya, expertnya atau bidangnya di sini ya, teman-teman bisa coba. Apalagi teman-teman yang sudah pernah ngambil TOEFL dan IELTS di sini ya. Jadi manfaatkan, maksimalkan itu untuk karir internasionalnya teman-teman. Oke ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin menurut kalian informasi ini nggak penting ya teman-teman skip aja, karena ini kan informasinya buat lowongan kerja yang ada di era pandemi sekarang teman-teman. Kita berbagi whatever it is yang bermanfaat. Jadi tugas saya men-share informasi dari Pi Network karena memang saya selaku pioneers teman-teman. Oke, silakan dicoba. You have to try this. And hopefully you can pass, you can succeed in this qualification teman-teman, in this selection teman-teman ya. Thank you very much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.